teman dekatnya Kang Charlie. Nah, pada saat diundang Kang Charlie, ya, saya bilang ini teman seperjuangan saya harus hadir di tengah-tengah beliau. Nah, pertama saya mengucapkan selamat kepada Kang Charlie yang telah dikukuhkan sebagai Koordinator Daerah Gerakan Pemuda Tani Indonesia Kabupaten Pangandaran beserta jajarannya. Semoga dengan dikukuhkannya bisa lebih menambah spirit, bisa lebih semangat, bisa lebih kreatif dalam menggerakkan teman-teman yang lain, petani-petani milenial yang ada di Kabupaten Pangandaran, untuk kemudian lebih memperhatikan dunia pertanian kita, lebih memprioritaskan dunia pertanian kita yang ada di khusus di Kabupaten Pangandaran dan lebih luas di wilayah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa telah panjang lebar yang disampaikan oleh Mang Ogi soal Gerakan Pemuda Tani Indonesia. Gerakan Pemuda Tani Indonesia adalah sebuah gerakan yang kemudian dicetuskan oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, untuk kemudian menggerakkan teman-teman di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Maka sudah beberapa tempat yang kami datangi, hampir lebih 12 provinsi, baru kali ini di kabupaten. Sudah 12 provinsi yang kami datangi untuk mengorganisir teman-teman, lihat potensi dari petani milenial, teman-teman muda kita, untuk kemudian kami memfasilitasi, kami membantu, kami mendorong, kami juga ikut serta berkreasi dengan teman-teman yang ada di seluruh tanah air, sehingga semangat teman-teman ini jangan sampai kendor, jangan sampai kemudian merasa bahwa dunia pertanian ini kurang diperhatikan. Bahwa jujur saja saat ini setiap negara di dunia ini itu semua sudah kembali ke dunia pertanian. Bahwa dunia dalam keadaan hampir krisis pangan. Ada beberapa negara yang sudah masuk dalam kondisi krisis pangan, sehingga Indonesia saat ini itu betul-betul sangat memprioritaskan pertanian. Anggaran terbesar di Republik saat ini itu dialihkan ke dunia pertanian. Kondisi bangsa saat ini, bagi teman-teman anak-anak muda generasi milenial, kita menghadapi bonus demografi. Bonus demografi itu artinya bahwa umur potensial kita, anak-anak muda, lebih banyak, lebih dari 60% umur yang sudah tidak potensial. Itu artinya bagi Pak Menteri, Bapak Andi Amran Sulaiman, untuk menghadapi bonus demografi, maka kami diarahkan untuk kemudian menggerakkan potensi besar dari teman-teman pemuda, teman-teman milenial, untuk kekuatan besar dari generasi muda ini kemudian harus digerakkan ke dunia pertanian. Kalau Indonesia ini kemudian akan berkembang di dunia pertanian, maka saat ini butuh semua komponen, butuh semua kerjasama, butuh semua saling membantu dalam menggerakkan dunia pertanian. Terutama bahwa anak-anak muda saat ini itu sangat penting di dunia pertanian.
dunia pertanian ini teman-teman, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap bahwa dunia pertanian ini tidak memberikan sumbangsi kepada keluarga kita, kepada bangsa, dan kepada negara. Jangan coba-coba itu, Pak. Kalau tidak, kita akan masuk dalam kondisi krisis. Saat ini program dari Kementerian Pertanian Bapak Haji Andi Amran Sulaiman ada 3, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, perluasan areal tanam. Perluasan areal tanam itu ada berbagai lahan. Ada dioptimalisasi lahan rawa, ada dioptimalisasi lahan kering. Yang kemudian, yang kedua, pompanisasi. Pompanisasi ini, kenapa beliau harus gerakan ke seluruh tanah air, terutama daerah-daerah provinsi yang potensial produksi padi dan jagung? Karena sebentar lagi kita akan masuk musim kemarau. Maka petani harus diberikan satu kondisi siap siaga, satu kondisi di mana menghadapi, jangan sampai pada saat menghadapi musim kemarau produksi petani menurun. Kalau itu terjadi, maka kita akan masuk dalam kondisi yang sangat rawan pangan. Sehingga pompanisasi ini sangat dibutuhkan oleh provinsi-provinsi dengan potensi komoditas padi dan jagung. Yang ketiga, program yang ketiga dari Bapak Andi Amran Sulaiman, yaitu memperkuat pertanian kita dengan sistem mekanisasi atau pertanian modern. Ini yang saya mau bahas bersama teman-teman sekalian, terutama teman-teman pemuda dan milenial yang ada di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu sendiri itu provinsi yang produksi padi nomor 3 ya, nomor 3 yang ada di Republik ini. Sehingga kalau terjadi penurunan produksi padi di Jawa Barat, maka kita harus yakin bahwa akan terjadi kekurangan pangan di Indonesia. Kita harus yakin bahwa akan terjadi kenaikan harga yang besar-besaran di Republik ini. Maka kami selalu diingatkan oleh Pak Menteri untuk menggerakkan teman-teman Jawa Barat mulai dari provinsi dan setiap kabupaten. Bayangkan kalau satu kabupaten di Jawa Barat ini itu sama dengan satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah. Jadi potensi yang sangat besar pertaniannya dan potensi yang sangat besar pemuda petani milenial generasi Z ada di Jawa Barat.